Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya bersepeda dengan anak saya, tiba-tiba anak saya itu bertanya, "Mami, kenapa ya ada yang aneh? Ular kemudian berubah menjadi kepompong dan berubah lagi menjadi kupu-kupu. Padahal ular, kepompong tidak bersayap, tetapi kenapa tiba-tiba menjadi kupu-kupu yang bersayap dan sangat indah?" Waktu itu saya menjawab, ya karena ada perubahan. Menarik untuk kita cermati ya kata perubahan ini, seperti di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua tadi dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah." Nah, berubah di dalam kata ini atau dalam nats ini artinya itu transformate atau artinya itu metamorpho di dalam bahasa Yunani, yang artinya itu change atau lebih lengkap lagi transfigur, ya, berubah bentuk. Tidak hanya berubah menjadi kepompong, ulat menjadi kepompong, tetapi juga berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang bersayap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat menarik ya, karena apa? Kata ini, berubah ini adalah kata memakai bentuk yang terus menerus, berubah yang terus menerus, bukan berubahnya sekali ya, bukan ya, tapi berubah yang terus menerus. Kemudian di kata yang kedua di dalam ayat ini dikatakan, "Berubahlah oleh pembaruan budimu." Ya, pembaruan budi. Budi itu renovasi. Pembaruan budi itu renovasi. Dan budi itu artinya apa? Pikiran, kecerdasan, dan pengertian. Ya, mengapa Allah ingin kita itu berubah ya? Karena apa? Ketika kita boleh berubah, di ayat selanjutnya dikatakan, "Sehingga kamu dapat mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Untuk mendapati hidup kita yang berubah, yang berkenan kepada Allah, yang baik dan yang sempurna ini, apa yang pertama-tama harus kita ubah? Pertama-tama yang diubahkan, yang mengapa kita secara terus-menerus harus mengalami proses perubahan itu adalah proses perubahan pikiran. Kenapa demikian ya? Karena pikiran itu sangat berperan ya di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan seseorang ya. Segala tindakan kita itu dimulai dari pikiran kita. Apa yang kita lakukan juga berasal dari pikiran kita, sehingga di dalam Roma 12 ayat 2 tadi ya, perubahan pikiran itu adalah perubahan yang memakai atau memerlukan proses yang panjang. Kalau seperti garis, diibaratkan garis itu garis lurus ya, bukan titik. Berubah yang terus menerus, seperti garis yang lurus tadi, terus menerus, bukan titik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhenti berubah atau ketika kita berhenti berpikir ya, artinya kita nggak ada perubahan lagi. Jangan berhenti menggunakan pikiran kita untuk bergumul tentang firman Allah. Dan jangan biarkan kita berhenti bergumul untuk mendengarkan firman Allah, mengerti firman-firman Allah. Jangan biarkan kita berhenti berpikir ya, karena kalau kita berhenti bergumul artinya kita berhenti berpikir. Kalau kita berhenti berpikir berarti kita berhenti berubah. Dan biarlah pagi hari ini kita diajarkan untuk terus-menerus berubah, sehingga kita mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.